nama saya Dwi Haryanto, jabatan di sini sebagai Pamong Kalurahan, dukuh untuk Pamong Kalurahan yang terbawah. Kami kan untuk yang ada dua paham, yang katakan hampir 50-50, 50%, 50% Muslim, 50% Nasrani, itu adalah di dua tempat, di Karanganyar dan Darenlor. Darenlor dan Karanganyar ini masuk dalam satu padukuan Karanganyar, kalurahannya Donokerto, Kecamatan Turi atau Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Tuh, jadi ini memang sudah terkenal di mana-mana bahwa di sini memang ada dua paham itu yang semuanya saling bekerja sama, seolah-olah tetap kita menjadi keluarga lah, gitu. Ya alhamdulillah, sebelum saya jadi dukuh pun sebenarnya kerukunan beragama, kerjasama antar umat itu di sini sudah bagus, bahkan lebih terkesan seolah-olah tidak mengedepankan salah satu agama. Jadi kami tetap dalam kebersamaan dan kerukunan, kenyamanan di padukuan kami. Kalau untuk program, untuk kegiatan yang menunjang dalam persatuan dan kesatuan dan juga kerjasama antar umat beragama dari warga satu dan warga yang lainnya adalah dengan banyaknya atau beberapa hal yang di situ bisa kami laksanakan. Adalah salah satunya biasanya dengan adanya kenduri, adanya peringatan hari-hari penting umat beragama termasuk hari kemerdekaan. Di mana di situ misalnya kalau untuk kenduri, hajatan dan sebagainya, kalau yang punya hajatan itu kebetulan dari keluarga Nasrani, di situ ada yang mimpin doa dari Nasrani. Yang kebetulan nanti punya hajatan itu dari warga Muslim atau yang Islam, itu nanti pemimpin doanya adalah dari Islam. Termasuk dari hari-hari besar, nanti misalnya ada Natal, ada Paskah, dan mungkin ada hari-hari lain, dan kita misalnya ada Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini adalah budaya yang dulu pernah ada, yaitu saling berkunjung. Ini tetap. Jadi kami tidak mengkhususkan bahwa itu milik orang Islam atau golongan Islam, tapi itu adalah milik kita bersama. Begitu. Kalau ada perselisihan atau konflik, itu paling tidak salah satu tokoh yang ditokohkan baik dari kedua belah pihak itu kita pertemukan dulu. Ini loh, ada masalah begini, ada masalah begini. Nanti setelah itu baru kita berkumpul bersama untuk diselesaikan. Jadi kita harus saling tahu bahwa saling menghormati, saling bekerja sama itu adalah kuncinya. Saya Romo Triwijayanto Rafael, pastor kepala paroki di Gereja Santo Yohanes Rasul Somoetan, Girikerto, Turi, Sleman. Di antara umat-umat itu ada namanya bersinggungan dengan umat lain, dan di sini cukup baik kegotong royongan, saling sapa, saling bekerja sama, baik dalam budaya, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, saling mendukung satu sama lain dan solid karena terdukung oleh situasi sosial masyarakatnya, juga para perangkat pamong prajanya, mulai dari Kapanewon, dari sampai tingkat RT. Ketika ada event-event yang sifatnya kebersamaan dalam rangka membangun kebersamaan, misalnya Natal, misalnya apapun kegiatan-kegiatan, saling mendukung karena memang sejak dulu sudah ditradisikan seperti itu, diwariskan seperti itu dengan budaya lokal yang ada. Misalnya dengan kegiatan budaya ngerowot atau macam-macam hal. Kegiatan hidup menggereja, kegiatan umat lain, misalnya soal Idul Fitri, saling kunjung, kemudian juga saling menjaga sampai kecamatan. Jadi Kapanewon, camatnya hadir sampai tingkat RT itu bersama-sama. Demikian juga sebaliknya. Maka terjadi kerjasama yang cukup baik di sini. Dan saya merasa cukup bahagia bisa ambil bagian dalam menjaga kerukunan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di sini. Kalau konflik dari tingkat ini tidak
belum pernah ada saling mengerti, saling terbuka. Maka ada event-event saya misalnya diundang ke masjid tertentu untuk halal bihalal atau apa, itu sudah biasa. Demikian juga nanti acara misalnya syukuran ulang tahun ini kami mengundang dari elemen masyarakat yang bukan Katolik untuk kenduri, untuk tausiah, untuk membicarakan tentang bagaimana bertoleransi, bagaimana hidup bersama, seperti itu. Kita dibersatukan dengan budaya, ada budaya Jawa, ada kenduri, ada tirakatan, itu yang mempersatukan kami. Jadi kami tidak pandang suku maupun agama, kami bersatu dalam kegiatan itu sehingga ada konsolidasi pribadi antar umat beragama dalam kegiatan tersebut dan menghasilkan kerukunan bagi kita bersama. Untuk acara arisan, gotong royong, bahkan untuk acara keagamaan pun ketika ada kenduri Natalan itu yang Muslim juga diundang. Ketika ada selikuran untuk yang Muslim, yang Katolik pun diundang. Dulu itu anak saya Kristiani, lalu mendapat Mbak Multi jadi Islam. Tapi saya juga merestui, tidak apa-apa. Sampai sekarang masih biasa aja, tidak ada masalah. Keyakinan di daerah ini hampir sama rata-rata jumlahnya. Jadi sebagian menganut Kristiani, sebagian menganut Islam. Dan kehidupannya sungguh sangat harmonis. Terbukti dari beberapa saat yang lalu kita cerita-cerita waktu off the record, kalau ada gawe dari pihak Kristiani, yang pihak Muslim mesti membantu. Apapun itu, entah Natalan, entah Paskah, atau hari-hari besar yang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau yang Muslim sedang ada, misalnya nanti ini dalam waktu yang akan dekat ini, akan ada Idul Kurban, sama. Ada campur tangan yang tidak henti dari kaum Nasrani untuk membantu. Bahkan pembagian hewan kurban sama rata sama rasa. Jadi semuanya damai. Mungkin ini bukan sesuatu yang sempurna, tapi akan lebih sempurna kalau kebersamaan itu terus dijaga. Dan bahkan mungkin bisa disuri toladankan ke wilayah yang lain, sehingga akan menjadi harmoni yang sangat kita harapkan bersama. Demikian. Pesan-pesan untuk semuanya saja, tidak hanya Muslim, Nasrani maupun Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Mari tetap kita junjung tinggi kebersamaan, kesetiakawanan, saling menghormati, agar nanti tetap tercipta kerukunan dan juga kenyamanan dalam kita hidup di masyarakat ini tanpa mengambil ataupun mengedepankan salah satu suku, salah satu agama dan sebagainya. Kita bersama dalam satu kerukunan dan kebersamaan. Semoga seperti ini akan terjaga terus di bumi Indonesia dan juga di negara manapun. Tuhan berkati. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, itu saja. Saling menghormati, saling menghargai. Saya pikir itu kuncinya. Kalau kesadaran sudah sampai di situ, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada perang deh.